Kebahagiaan, karya Leo Tolstoy. Di Uva, hiduplah seorang petani bernama Ilyas. Ayahnya meninggal dunia ketika Ilyas baru setahun menikah dan meninggalkan untuknya sedikit warisan. 7 ekor kuda betina, 2 ekor sapi, dan 20 ekor kambing adalah seluruh kekayaannya. Namun, Ilyas seorang petani ulet. Lambat laun, hartanya mulai bertambah. Ia dan istrinya bekerja dari fajar hingga senja hari, bangun lebih awal, dan tidur lebih lambat daripada orang lain. Setiap tahun, ia bertambah kaya. Ilyas hidup makmur selama 35 tahun dan mendapatkan banyak sekali keberuntungan. Kini, ia telah memiliki 200 ekor kuda, 150 ekor sapi, dan 1.000 ekor kambing. Buruh-buruh lelaki menggembalakan ternaknya, sementara itu buruh-buruh perempuan memerah susu kuda dan sapi untuk dibuat minuman kumis, mentega, dan keju. Singkatnya, Ilyas memiliki segalanya dan itu membuat iri banyak orang. Mereka berkata, "Ilyas lelaki yang beruntung. Ia memiliki segalanya." Ilyas mencoba bergaul dengan banyak orang. Banyak tamu datang mengunjunginya dari jauh. Ia menyambut mereka dengan baik dan menyuguhkan makanan dan minuman. Berapapun yang datang, selalu ada kumis, teh, dan gulai daging kambing bagi semuanya. Begitu para tamu tiba, 1 atau 2 ekor kambing disembelih. Jika yang datang cukup banyak, seekor kudalah yang disuguhkan. Ilyas memiliki 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Semuanya telah menikah. Ketika Ilyas masih miskin, anak-anak lelakinya membantunya bekerja mengawasi ternak. Tetapi setelah mereka kaya, anak-anaknya mulai berbuat semaunya. Bahkan salah satunya mulai mabuk-mabukan. Anak sulungnya tewas dalam sebuah perkelahian. Anaknya yang lain menikahi seorang perempuan yang sombong dan mulai membangkang kepada ayahnya. Akhirnya ia diusir dari rumah keluarganya. Ilyas kemudian memberinya sebuah rumah dan sebagian ternaknya. Sejak peristiwa itu, kesehatannya memburuk. Selain itu, kambing-kambingnya diserang penyakit dan banyak yang mati. Paceklik membuat keadaan makin parah. Ternaknya banyak yang mati kelaparan. Kemujurannya telah berakhir. Kian lama, ia kian miskin. Pada usia 70 tahun, Ilyas terpaksa menjual semua harta miliknya, termasuk ternaknya. Ia betul-betul telah terpuruk dalam jurang kepapaan. Tiada yang tersisa pada masa tuanya, sehingga ia dan istrinya harus hidup menumpang dan bekerja untuk orang lain. Ilyas teringat akan masa jayanya ketika ia masih memiliki pakaian yang indah, mantel tebal, topi kulit, dan sepatu bot. Begitu juga dengan istrinya, Syamsemagi, yang kini telah menjadi seorang nenek-nenek. Kini anak lelakinya telah pergi jauh ke kota lain, dan anak perempuannya sudah meninggal dunia. Tiada lagi yang menolong mereka. Seorang tetangga, Muhammad Syah, jatuh iba kepada mereka. Muhammad Syah sendiri bukanlah orang kaya, tetapi ia hidup berkecukupan dan berwatak baik. Ia teringat akan kebaikan-kebaikan Ilyas pada masa lalu dan ingin membantunya. "Tinggallah bersamaku, Ilyas. Bawalah istrimu serta bekerjalah di kebun melonku pada musim panas dan rawatlah ternakku pada musim dingin.
Syamsemagi bisa memerah susu kuda dan membuat kumis. Aku akan mencukupi sandang pangan kalian. Jika kalian perlu sesuatu, bilanglah kepadaku dan aku akan memenuhinya bila aku mampu, katanya kepada Ilyas. Ilyas berterima kasih atas tawaran tetangganya itu. Ia dan istrinya kemudian tinggal dan bekerja di rumah Muhammad Syah. Pada mulanya terasa sulit, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi terbiasa menjalaninya. Muhammad Syah merasa beruntung dengan kehadiran kedua orang tua ini. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan rajin bekerja. Walaupun demikian, terkadang Muhammad Syah merasa ikut bersedih atas kemalangan yang menimpa mereka. Pada suatu hari, ada banyak tamu di rumah Muhammad Syah. Mereka datang dari jauh. Di antara mereka ada seorang mullah, pemuka agama. Muhammad Syah menyuruh untuk memotong seekor kambing. Ilyas menguliti dan memasaknya, lalu menyuguhkannya untuk para tamu. Para tamu itu menyantap suguhan itu sambil minum teh dan menikmati kumis. Saat mereka tengah asyik duduk dan berbincang-bincang akrab dengan tuan rumah sambil menyantap hidangan, Ilyas yang baru selesai dengan pekerjaannya berjalan melintasi pintu. Muhammad Syah melihatnya, lalu berkata kepada salah seorang tamunya, "Apakah Anda melihat orang tua tadi?" "Ya," jawabnya. Memangnya kenapa?" "Dulu ia orang terkaya di daerah ini. Namanya Ilyas. Pernahkah Anda mendengar namanya?" Saya belum pernah melihatnya sebelum ini, tapi namanya cukup terkenal." "Kini ia jatuh miskin dan tinggal di sini bersama istrinya. Mereka bekerja untuk saya." Tamu itu terkejut. Ia kagum dan heran, lalu berkata, "Ternyata memang benar. Hidup itu seperti roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Pasti ia sangat sedih sekarang. Siapa yang tahu, ia hidup tenang, damai, dan bekerja dengan baik." Bolehkah saya bercakap-cakap dengannya? Saya ingin bertanya tentang kehidupannya." "Oh, tentu saja," jawab tuan rumah. Ia lalu berteriak memanggil, "Kakek, kemarilah, panggil istrimu dan mari kita minum kumis bersama-sama." Ilyas pun datang bersama istrinya. Ia menyalami mereka dan duduk di pojok dekat pintu. Istrinya duduk di dekatnya di belakang tirai. Mereka bersulang lalu minum kumis bersama-sama. "Pasti menyedihkan bagimu saat terkenang pada masa lalumu dan betapa malangnya nasibmu sekarang," ujar seorang tamu. Ilyas tersenyum dan berkata, "Jika aku berkata kepada kalian tentang kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, kalian mungkin tak akan percaya. Lebih baik bertanyalah kepada istriku. Ia seorang perempuan. Apa yang ada di hatinya, itu pula lah yang keluar dari lidahnya. Ia berkata jujur." Tamu itu bertanya ke balik tirai, "Baiklah, berceritalah kepadaku tentang kebahagiaan masa lalumu dan kemalanganmu kini." Dan Syamsemagi berkata dari balik tirai, "Selama 50 tahun kami mencari kebahagiaan dan gagal menemukannya. Kini, pada tahun kedua kami di sini, ketika kami tak punya apa-apa dan hidup sebagai orang upahan, kami justru menemukan kebahagiaan sejati dan tak memerlukan apapun lagi." Tamu-tamu itu keheranan. Begitu juga dengan Muhammad Syah. Ia bahkan bangkit dari duduknya dan membuka tirai untuk memandang perempuan tua itu. Di sana,
Syamshemagi berdiri dengan seulas senyum tersungging di bibirnya dan menatap suaminya yang juga sedang tersenyum. Perempuan itu berkata lagi, "Aku berkata benar dan tidak sedang bergurau. Kami mendambakan kebahagiaan selama setengah abad. Waktu kami kaya raya, kami tak menemukannya. Kini kami telah menemukannya." Lantas, apa yang sesungguhnya membuatmu bahagia sekarang? Ketika kami kaya raya, kami tak pernah merasakan kedamaian. Tak ada waktu untuk bercakap-cakap, merenung tentang jiwa kami, atau berdoa kepada Tuhan. Kami punya banyak kecemasan. Jika kedatangan tamu, kami cemas tak bisa menjamu mereka dengan baik. Kami cemas tak memperlakukan pekerja-pekerja kami dengan benar. Kami takut berdosa. Jika hendak tidur, kami cemas jangan-jangan ternak kami dimakan binatang buas. Tidur kami jadi tidak nyenyak. Kecemasan yang satu berganti dengan kecemasan yang lain. Kami jadi sering berselisih paham. Suamiku berpendapat begini dan aku berpendapat begitu. Itu dosa. Kami hidup bergelimang kecemasan dan dosa yang membuat kami tak pernah bahagia. Lalu sekarang? Kini kami bangun pagi bersama dan berbicara dari hati ke hati dengan penuh cinta dan kedamaian. Kami tak pernah lagi bertengkar. Tak ada lagi yang perlu dicemaskan. Kami hanya perlu melayani majikan kami dengan baik. Kami bekerja keras semampu kami dan itu membuat majikan kami menyayangi kami. Setelah usai bekerja, tersedia makanan dan kumis. Jika kami kedinginan, ada selimut dan pendiangan yang akan menghangatkan tubuh kami. Ada banyak waktu untuk bercakap-cakap, merenung tentang jiwa kami, dan berdoa kepada Tuhan. Kami akhirnya menemukan kebahagiaan selama 50 tahun kami mencarinya. Tamu-tamu itu tertawa. Melihat mereka tertawa, Ilyas menyela. "Jangan tertawa, kawan. Ini bukan lelucon. Inilah kehidupan. Kami dulu begitu bodoh dan menangis ketika kehilangan kekayaan. Tetapi kini Tuhan telah membukakan kebenaran bagi kami. Kami menceritakannya kepada kalian bukan sebagai lelucon, melainkan untuk kebaikan kalian sendiri." Dan sang mula di antara mereka pun berkata, "Betapa bijak perkataan itu. Semua yang dikatakan oleh Ilyas benar adanya dan tertulis di dalam kitab suci." Mereka berhenti tertawa dan mulai berpikir.